Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang strategi memulai bisnis dengan melakukan pembelian perusahaan dan waralaba. Dalam membeli perusahaan tentunya ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di antaranya alasan pemilik menjual perusahaan itu harus diketahui. Lalu juga bagaimana potensi perusahaan itu sendiri dalam berbisnis, sehingga apakah ketika dibeli akan mendapatkan potensi keuntungan atau justru sebaliknya. Yang ketiga, aspek legal perusahaan, dan yang tak kalah pentingnya adalah kondisi keuangan dari perusahaan yang akan dibeli tersebut. Ada beberapa keuntungan membeli perusahaan. Di antaranya, perusahaan yang sudah sukses tentunya dapat diteruskan tingkat kesuksesannya. Lalu perusahaan yang sudah ada sudah berada pada lokasi yang terbaik, sehingga perusahaan tersebut sukses seperti saat mau dibeli. Selanjutnya, dalam hal karyawan dan pemasok sudah ada dan jelas. Lalu peralatan yang terpasang dalam kapasitas produktivitas yang telah diketahui. Selain itu, persediaan sudah tersedia dan fasilitas kredit juga sudah ada. Pemilik baru dapat langsung menjalankan perusahaannya sesuai dengan skema yang sudah dibaca sebelumnya, sebelum membeli. Lalu juga pemilik baru dapat memanfaatkan pengalaman pemilik sebelumnya. Samping itu ada pembiayaan yang lebih mudah dan tentunya lebih murah. Tetapi harus juga dilihat beberapa kemungkinan kerugian dari membeli perusahaan. Bisa saja kita membeli perusahaan pecundang atau bermasalah. Pemilik lama telah memiliki beberapa citra yang buruk, atau juga karyawan yang diwariskan dari perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik baru. Selain itu, mungkin juga lokasi perusahaan sudah tidak sesuai lagi. Lalu peralatan dan fasilitas sudah usang dan tidak efisien. Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah perubahan dan inovasi tentunya akan sulit diterapkan di kondisi perusahaan yang lemah seperti ini. Persediaan sudah ketinggalan atau kadaluarsa, atau adanya piutang perusahaan yang nilainya lebih rendah daripada yang tertulis. Sehingga bisa didefinisikan harga perusahaan menjadi terlalu mahal. Ada konsep lain yaitu waralaba, di mana perusahaan yang memberi lisensi disebut franchiser atau prinsipal waralaba, dan penyalur disebut franchise atau agen waralaba. Franchiser mengizinkan franchise untuk menggunakan nama, tempat atau daerah, bimbingan, latihan karyawan, periklanan, dan perbekalan material yang berkelanjutan. Franchise membayar iuran atau fee dan royalti kepada franchiser untuk mendapatkan hak menggunakan merek dagang franchiser, serta menjual barang dan jasanya, juga mendapatkan atau menggunakan format dan sistem bisnis yang sudah ada. Ada beberapa direktori waralaba, dan diantaranya adalah misalkan www.waralabaku.com dan lainnya. Jenis-jenis waralaba. Waralaba nama dagang atau trade name franchising. Waralaba distribusi produk atau product distribution franchising. Dan juga waralaba murni, pure franchising, atau waralaba comprehensive franchising, atau waralaba dengan format bisnis format franchising. Dukungan dan keunggulan dari waralaba tentunya akan mendapatkan dukungan dan pelatihan manajemen, memiliki daya tarik merek yang sudah eksis, standarisasi kualitas barang dan jasa, program periklanan nasional, juga bantuan keuangan. Selain itu ada penguatan produk dan format bisnis yang sudah terbukti dijalankan dengan baik, pemusatan daya beli dan pemilihan tempat serta proteksi teritorial. Juga ada kemungkinan peluang sukses yang lebih besar.
Di sisi lain, ada pun sisi kelemahan dari waralaba di antaranya tentunya berkaitan dengan iuran waralaba dan royalti yang terus-menerus harus dibayarkan. Sepenuhnya harus mengikuti proses operasional standar yang ditetapkan oleh franchisor. Juga ada batasan dalam pembelian dan lini produk yang terbatas sesuai dengan kebijakan pemilik franchisor. Lalu juga syarat kontrak dan pembaharuannya yang tentunya mengikat, program pelatihan yang tidak memuaskan jika ini terjadi. Lalu mungkin atau memungkinkan terjadinya kejenuhan pasar. Serta yang terakhir adanya kekurangan atau kurangnya kebebasan. Demikian pembahasan kita tentang strategi memulai bisnis berbasis pembelian perusahaan dan waralaba. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.